Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Sahabat duduk yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada episode kali ini kami akan menyampaikan beberapa hal keutamaan untuk mengoptimalkan bulan suci Ramadan. Ada beberapa hadis yang menjadi penyemangat kita untuk agar kita senantiasa semangat menghidupkan bulan suci Ramadan. Yang pertama, hadis yang saya kutip dari kitab-kitab Bidayatul Hidayah dan lain sebagainya, itu adalah bahwa Ramadan itu awaluhu rahmah. Di awal pertengahan Ramadan itu Allah memberikan rahmat. 10 hari pertama bulan Ramadan itu awaluhu rahmah. Wa awsatuhu, dan 10 hari yang kedua yaitu tengah-tengah itu maghfirah. Wa menurunkan beberapa pengampunan yang luar biasa. Dan wa akhiru, dan akhir dari Ramadan itu adalah itsqum minan nar. Kita sudah diberikan rahmat yang pertama di 10 hari yang pertama, kemudian 10 hari yang kedua kita diberikan maghfirah, ampunan, yang 10 hari ketiga kita itsqum minan nar. Kita dibebaskan dari api neraka. Masya Allah. Maka dari itu orang-orang yang menjalankan puasa Ramadan, kalau dia benar-benar bisa menghidupkan bulan suci Ramadan dengan baik, dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat, maka benar kata Rasulullah, dia keluar di bulan Ramadan seperti bayi yang lahir, suci tanpa noda. Subhanallah. Maka dari itu kami akan share bagaimana kita itu memanfaatkan benar bulan Ramadan supaya tetap mendapatkan keuntungan di bulan suci Ramadan. Yang pertama, apa yang kita lakukan? Yang pertama kita lakukan adalah berzikir. Dan berzikir ini begitu banyak perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita melakukan aktivitas zikir. Di dalam Al-Qur'an misalkan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah, ingatlah, dzikran katsira. Di kata-kata Al-Quran seperti ini, ketika orang-orang yang mufassir, orang-orang yang senang dengan tafsir-tafsir Quran, pasti beliau itu akan menggarisbawahi, kenapa kok dzikron kasir, kenapa kok ingat itu yang banyak, nggak dzikron kosiro yang pendek, yang sedikit kolila, tapi kasiro. Nah, ini menjadi penting untuk kita perhatikan bersama, untuk mengingat kepada Tuhan yang menciptakan kita harus memang banyak. Maka ditekankan beberapa ayat di Al-Quran lagi, fadhkuruni adzkurkum. Kamu itu loh, ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingatmu, kan gitu sih. Allah kan gitu bilangnya. Lah kamu nggak pernah ingat saya kok, saya ingat kamu bagaimana, kan gitu. Analogi orang-orang biasa, manusia pada umumnya kan begitu. Lah kamu nggak pernah ingat saya kok, aku ingat kamu bagaimana. Maka dari itu orang yang cinta buktinya adalah selalu ingat. Nah, berzikir itu, sahabat duduk, tidak harus kemudian yang banyak lafadznya, tidak harus. Cukup Allah itu juga boleh. La ilaha illallah, kemudian subhanallah, cukup dengan itu aja. Dan ada wirid ya, ada zikir yang cukup engkau melafadzkan dua kata saja. Itu kalimatani habibatani ilar rahman. 2 kalimat yang ini benar-benar dirindukan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kau sebut. Khafifatani 'alal lisan, dan 2 kalimat ini, lafaz ini, engkau ringan untuk melafadzkannya. Saqilatani fil mizan, dan berat timbangannya di yaumul mizan. Itu apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Aktivitas zikir saya kira tidak kemudian jadi alasan saya sibuk bekerja dan sebagainya. Tidak. Bekerja kamu ketika kamu memang benar-benar di hadapan laptop, kan kamu bisa, ya Allah, tahun berkah di kamu tani misalkan, tidak ada problem, tidak ada alasan saya macul, bagaimana saya bisa mengingat Allah ketika macul, subhanallah, bisa. Ketika kamu jadi siswa, saya belajar, saya bergerak tugas, astagfirullahaladzim, bisa. Apalagi tidak ada alasan untuk kemudian kita tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nafas kepada kita. Itu adalah aktivitas pertama untuk mengoptimalkan bulan suci Ramadan. Yang kedua, ringan saja, adalah tadarus Quran. Orang yang membaca Quran, Masya Allah,
dinilai harganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Man qara'a harfan min kitabillah. Barang siapa yang membaca Quran satu huruf saja, falahu hasanat. Dia itu mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan akan berlipat menjadi 10 kebaikan. Dan contoh untuk membaca Al-Quran yang diartikan mendapatkan satu kebaikan itu apa? Alif Lam Mim. Alif Lam Mim misalkan, itu berapa huruf berarti? 3 huruf. Kamu sudah mendapatkan 30 kebaikan saja. Dan aktivitas tadarus Quran ini juga ringan kita lakukan. Kamu sibuk apapun, bisa lah. 1 ayat kamu sebut, 2 ayat kamu sebut, bisa kamu lakukan. Ini yang bisa menjadikan menghidupkan Ramadan lebih asyik lagi. Kita selain memang benar-benar lapar dan dahaga, kita juga bisa melakukan aktivitas ritual yang cukup ringan kita lakukan, yaitu berzikir dan kemudian membaca Al-Quran. Sekian mungkin ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan benar-benar bermanfaat dan bisa diperhatikan oleh panjenengan semua dan saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.